ada sebaliknya. Ada yang keras, ada sebaliknya, dan lain sebagainya. Itulah karakter manusia, bawaan dari kecilnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang belum baik insyaallah akan jadi baik bila mana dengan ilmu, dengan berlindung, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang berilmu, tapi juga sama karakternya juga masing-masing. Ada yang sabar, ada yang sebaliknya. Ada yang baik, ada juga sebaliknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa beriman, bisa sebaliknya, bisa sabar, bisa sebaliknya, bisa syukur, bisa sebaliknya. Biadillah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasul telah bersabda, innal qulub biyadillah azza wa jal yuqallibuha. Sesungguhnya hati manusia itu ada di tangan dalam kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan. Oleh karena itu berlindunglah, oleh karena mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dan ikhlas. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Rasulullah juga memberitahukan kepada kita, ingatlah bahwasanya di dalam jasad manusia ini, dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruhnya. Tapi kalau segumpal darah tidak baik, maka akan tidak baik seluruhnya. Ala wahil qalbu, itulah yang namanya hati manusia. Untuk itu saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ajarilah hati ini. Ajari dengan apa? Dengan asma Allah, asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama 99 bahkan lebih. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu, semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala mempunyai pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu yang tidak disebut, itu ismudat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencakup nama-nama yang lain, maka untuk mengenalnya, kenalilah nama-nama yang lainnya sehingga kita betul-betul murni menghamba, murni beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati ini supaya baik, supaya bagus, supaya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan berzikir, bermacam-macam zikir. Mungkin dengan baca Al-Qur'an, mungkin dengan baca sholawat, mungkin dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, mungkin dengan asmaul husna. Wabil khusus dengan tahlil afdhikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati ini diajari dengan berzikir, insya Allah menjadi hati yang pandai bersyukur, hati yang sabar, pemaaf. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati baik, insya Allah pikirannya juga baik. Kalau hatinya baik, insya Allah perbuatannya juga terpuji. Tapi hati ini jangan dikotori dengan dendam, dengan iri hati, sakit hati bermacam-macam. Saudara Allah Subhanahu, dengan kesombongan, jangan. Saudara yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sombong karena ilmunya, sombong karena keturunannya, sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena yang lain-lainnya. Sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi saya sampaikan, berzikir bermacam-macam, wabil khusus ajarilah zikir hati. Zikrullah sifaul qulub. Berzikir kepada Allah itu menjadi penawar obat hati, hati yang sakit.
insya Allah hati akan sehat. Tapi bila mana hati ini dikotori dengan perbuatan maksiat, dikotori dengan mata, dikotori dengan telinga, dikotori dengan tangan, dikotori dengan anggota tubuh, maka hati akan jadi titik-titik menjadi apa? Menjadi tidak baik. Saudaraku, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keras, menjadi dendam, buruk sangka. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi peran hati ini adalah sangat menentukan hatinya baik sangka kepada Allah karena selalu memuliakan, karena selalu mengagungkan dengan nama-namanya yang indah. Hadirin hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, menjagalah hati karena hati ini adalah penentu. Insyaallah hati baik, insyaallah anggota tubuh baik. Juga demikian, kalau anggota tubuh ini tidak baik juga akan mengotori hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, saudara, kita muliakan dengan banyak beribadah, dengan banyak beramal saleh, dengan selalu tetap kita berlindung dan mohon kepada Allah Subhanahu. Semoga kita tertolong hamba-hamba Allah yang hatinya sehat. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin.